Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, masih dengan Pak Ustadz ya, Ustadz Husain. Saya ingin berbincang dengan beliau ya. Karena ini masih sehubungan dengan kita ada di Gorontalo, penonton ya. Ini saya bukan, mohon maaf penonton yang di luar Gorontalo, tapi di Gorontalo itu ada satu event yang sangat-sangat menarik ketika di bulan suci Ramadan, yaitu di akhir-akhir bulan Ramadan ada yang namanya malam pasang lampu atau biasa kita kenal dengan Tumbi Lotohe. Di daerah lain, di tempat-tempat lain itu tidak ada. Ya. Tapi di Gorontalo ada. Nah, kita tanyakan kepada Pak Ustadz, apa sih makna dari Tumbi Lotohe ini? Oke, kita tanyakan sama-sama kita. Terserah sama Pak Ustadz. Ustadz mau bilang apa? Oke. Yang jelas ini pasti punya manfaat ketika orang melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Oke ya, kita tanya sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sahabat TBN yang dirahmati Allah, Pak. Insyaallah ya, kita mendekat di bulan Ramadan itu ya, tradisi Tumbi Lotoh ya. Iya. Ini kadang-kadang kalau sudah menjelang Tumbi Lotoh sudah ada ribut-ribut, pro kontra. Ya, sebenarnya kita sebagai orang Gorontalo, di sisi lain, sisi positifnya itu adalah sebagai Jadi sebelum kita lanjut Pak Ustadz, kira-kira bagaimana ceritanya sampai ada Tumbi Lotohe di Gorontalo? Iya. Sebenarnya kan dulu ya. Iya. Dulu belum ada listrik, ya. Belum ada lampu neon kan. Jadi untuk bulan Ramadan sudah mau akhir itu kan puncak dari amal-amal ibadah supaya lebih ke masjid sudah mau berakhir itu, maka dibuatlah lampu untuk menerangi jalan menuju masjid, ke masjid, penerang itu. Kemudian juga kalau pengalaman saya masih kecil ya, itu ini pengalaman pribadi bersama dengan almarhum ibu saya dulu ketika sudah mau Tumbi Lotoh itu pasang, kemudian buka pintu, sampai ada anjing situ kan untuk menyambut Lailatul Qadar ya, itu pas Tumbi Lotoh pada Lailatul Qadar kan menyambut malaikat. Iya. Jadi sampai dialaskan tikar itu. Jadi buka tikar. Jadi sampai begitu pengamalan ya di Gorontalo tentang keyakinan itu. Dan sebenarnya malaikat memang faktanya memang turun. Tapi saking ingin berkhidmatnya itu dialaskan tikar supaya malaikat itu bisa masuk itu. Jadi sebenarnya mungkin dalam bentuk ungkapan ya, malaikat masuk. Tapi sesungguhnya mungkin digelar tikar itu Pak Ustadz kan malam mendekati atau di akhir-akhir Ramadan itu kesibukan itu mulai tinggi. Sehingga kita bisa ada tamu datang, saling berkunjung mungkin hal-hal seperti, dan itu membuat kita mendapatkan rahmat. Mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya ya walau alam ya, karena memang ada janji malam Lailatul Qadar itu ya, di mana malaikat langit bumi itu akan turun. Ya, mungkin seperti itu ya Pak Ustadz, tapi tidak dalam bentuk orang mau duduk di tikar, mungkin seperti itu ya Pak Ustadz ya. Oke. Kemudian kira-kira selain itu manfaat untuk generasi ke depan apa yang manfaat untuk generasi ke depan tentang Tumbi Lotoh ini? Saya melihat secara pribadi ada pesan di situ. Bahwa kan simbol toh itu kan dia cahaya. Cahaya itu adalah kalau dalam literatur kajian-kajian itu kan ada namanya nur. Kesufian ya, cahaya itu sebagai petunjuk. Petunjuk yang akan menerangi kehidupan, dan kemudian pesan bagi generasi muda tentunya untuk kita ya di Gorontalo
orang-orang terdahulu itu ingin menyampaikan sebuah pesan penting bahwa di akhir-akhir Ramadan mau berakhir, khususnya pada malam Lailatul Qadar, itu adalah malam yang sangat penting, malam yang sangat misalnya diagungkan, diistimewakan. Allah saja memuliakan. Memuliakan. Jadi kita sebagai manusia itu ekspresi untuk memuliakan malam itu diekspresikan oleh orang-orang dalam bentuk seperti itu ya. Dengan bentuk karena memang itu ada manfaatnya, lampu-lampu itu bukan hanya sebatas hiasan. Kalau sekarang mungkin bergeser ada festival ke mana hiasan saya itu tidak jadi masalah. Cuman itu dulu punya nilai guna. Iya. Yang jadi kenapa ada orang yang meributkan kan jadi pertanyaan. Sebenarnya mereka melihat fenomena di masyarakat. Kalau kadang-kadang kalau tanya ke orang-orang yang ini, orang tua, Pak mau bikin nanti, jangan bikin, nanti kita bisa berdosa kan. Jadi ada rasa berdosa itu, kemudian pengamalannya, festivalnya lebih dominan dari yang wajib. Ini yang membuat sebagian orang itu gelisah, sehingga mereka melihat momen ini sebagai kita harus meluruskan, mendakwahi ini bahwa yang wajib ya harus diutamakan, kemudian yang tidak wajib itu dia tidak wajib. Tetapi yang salahnya juga sampai pada ini kan. Artinya begini Pak Ustadz, bukan yang wajibnya, tetapi yang tujuan utama dibikin ini Tumbil Otohe ini apa manfaatnya ya? Sudah ada manfaatnya. Jadi ini Tumbil Otohe dibikin atau tidak dibikin, puasa kita tetap jalan. Ya. Itu. Tetapi manfaat dari Tumbil Otohe itu yang dulu dibuat oleh orang-orang pendahulu kita untuk menerangi jalan, karena pada waktu itu belum ada listrik. Jadi diterangi jalan karena ibu-ibu juga akan saling mengunjungi, menyiapkan mungkin makanan atau apa untuk mendekati bulan suci, mendekati hari raya Idul Fitri, sehingga kesibukan itu sangat-sangat tinggi, sehingga ini dibuat Tumbil Otohe ini ya, mungkin seperti itu. Tapi sekarang karena itu adanya cuma di Gorontalo, maka pemerintah di Gorontalo itu melakukan melestarikan itu dengan cara festival. Karena perkembangan zaman kita ini kan terjadi pergeseran. Misalnya dulu tidak ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Dulu susah kita bertemu dengan orang untuk menyampaikan hal-hal seperti ini, kita bisa sampaikan lewat YouTube seperti ini. Bagaimana kita mengambil manfaatnya dan kita tidak harus melakukan perbedaan paham yang nantinya justru itu akan memecah kita. Iya. Ya, mungkin seperti itu ya Pak Ustadz ya. Karena malam terakhir itu kan puncak dari ibadah sebenarnya. Iya. Lailatul Qadar, orang mau salat malam, mau ke masjid itu tengah malam harus ada lampu biasanya. Seperti itu. Jadi harus ada penerangan. Kalau awal-awal puasa kan biar ada lampu. Tapi jadi festival Tumbil Otohe itu ya sah-sah saja. Yang penting sholat dulu, tarawih dulu. Ini terkadang ya jangan sampai kita cuma karena mau nonton Tumbil Otohe, festival Tumbil Otohe, kita tinggalkan sholat isya, malah itu juga wajib. Ya. Kan jangan sampai ada kemaksiatan di situ. Ya. Itu yang kadang orang yang tidak suka itu tambah. Ini jadi alat. Ini sebenarnya cuma kekhawatiran dari sebagian masyarakat. Jangan sampai justru dia mau datang di Tumbil Otohe, dia mesti tinggalkan dia punya sholat. Mungkin hanya itu. Iya. Tapi kalau untuk kita bikin Tumbil Otohe nantinya itu jadi dosa. Sekarang begini, dulu tidak ada listrik, dulu tidak ada internet seperti ini. Apakah kita tidak bisa berinternet? Kan bisa. Seperti itu. Jadi sesuai pergeseran kita manfaatkan hal-hal yang positif untuk kita semua. Mungkin seperti itu Pak Ustadz ya. Masya Allah. Oke, jadi demikian penonton perbincangan saya dengan Pak Ustadz. Bagaimana hal-hal yang positif kita pertahankan? Ya. Ketika menurut kita ada yang hal-hal negatif yang akan muncul, itu kita perkecil, itu kita hindari ya penonton ya. Dan melalui kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, termasuk diri saya, ketika ada sesuatu yang Anda lihat, maka
sekecil apapun sisi positif atau nilai positifnya, itu kita ambil dan kita kembangkan, kita besarkan. Ketika ada sisi negatif yang belum muncul, tidak perlu kita takutkan, tetapi kita hindari, kita batasi. Oke, demikian penonton pertemuan saya dengan Pak Ustadz, dan insya Allah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.